Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru-baru ini telah resmi melakukan drawing Piala Asia Usia 20 2023. Sebanyak 16 tim peserta yang lolos terbagi dalam 4 pot yang masing-masing berisikan 4 negara kontestan. Pembagian pot dilakukan berdasarkan performa masing-masing tim di Piala Asia Usia 19 2018 yang dilangsungkan di Indonesia. Pot 1 ditempati Uzbekistan sebagai tuan rumah, Arab Saudi sebagai juara Piala Asia Usia 19, Korea Selatan sebagai runner-up Piala Asia Usia 19, dan Qatar sebagai semifinalis Piala Asia Usia 19 2018. Kemudian di pot 2 ada Jepang sebagai semifinalis Piala Asia Usia 19 2018, Australia sebagai perempat finalis Piala Asia Usia 19, Indonesia perempat finalis Piala Asia Usia 19, dan Tajikistan sebagai perempat finalis Piala Asia Usia 19 2018. Lanjut di pot 3 ada Yordania, Cina, Irak, dan Vietnam. Kemudian untuk pot 4 ditempati oleh Iran, Oman, Suriah, dan Kirgistan. Setelah dilakukan pengundian, hasilnya timnas Indonesia akan bermain di grup A bersama dengan Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Sedangkan di grup B berisikan Australia, Qatar, Iran, dan wakil ASEAN lainnya yaitu Vietnam. Sementara di grup C ada Korea Selatan, Tajikistan, Yordania, dan Oman. Dan terakhir di grup D terdapat Arab Saudi, Jepang, Cina, dan Kirgistan. Piala Asia Usia 20 2023 akan dilangsungkan di Uzbekistan pada 1 sampai dengan 18 Maret 2023. Selain memperebutkan gelar juara, ajang ini juga sekaligus menjadi kualifikasi Piala Dunia Usia 20 2023. Nantinya, 4 tim yang lolos ke semifinal Piala Asia Usia 20 2023 berhak lolos ke Piala Dunia Usia 20 2023 yang dilangsungkan di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Melihat peluang timnas Indonesia di Piala Asia Usia 20, tim asuhan Sinteyong sebenarnya memiliki kesempatan untuk melangkah jauh. Berbeda dengan timnas senior, kekuatan sepak bola di level junior sebenarnya relatif seimbang. Tidak ada perbedaan level yang sangat drastis di antara negara kontestan. Hal itu karena timnas kelompok usia banyak digunakan untuk ajang berproses yang harus ditempuh para pemain sebelum masuk ke timnas senior. Jika melihat kekuatan lawan yang akan dihadapi, kesempatan Indonesia untuk lolos dari grup A terbuka lebar. Kuncinya ada di pertandingan pertama melawan Irak dan di pertandingan kedua menghadapi Suriah. Di atas kertas, kekuatan Irak dan Suriah di level junior tidak sebagus senior. Jika dihadapkan dengan pasukan asuhan Sinteyong, peluang untuk memenangkan pertandingan jelas besar. Yang layak membuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan waspada adalah permainan yang mengandalkan teknik khas sepak bola Timur Tengah. Kemenangan atas Irak dan Suriah pada 2 laga awal sudah cukup untuk membawa Indonesia melaju ke perempat final. Jadi, pertandingan terakhir melawan tuan rumah Uzbekistan, Indonesia bisa menggunakannya sebagai ajang memainkan para pelapis. Namun sebaliknya, jika hasil melawan Irak dan Suriah di 2 laga awal mengecewakan, pertandingan terakhir menghadapi Uzbekistan akan menjadi sebuah penentuan atau bahkan bisa juga menjadi ajang penghakiman bagi sang pelatih Sinteyong.